Shalom saudara-saudara yang terkasih, di luar sana masih hujan. Yuk kita mari mendengar cerita saya di malam hari ini dengan judul penyembahan. Dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu saudara yang terkasih bisa baca di rumah. Pada dasarnya, hakikat tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Artinya, mengambil posisi terendah di hadapan Tuhan yang bertata di tempat yang maha tinggi. Seorang penyembah Tuhan memiliki keinginan memuliakan Tuhan, atau kerinduan tertingginya adalah memuliakan Tuhan, yang artinya menempatkan keinginan Tuhan, hasrat Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu. Penyembah Tuhan yang benar adalah memiliki hasrat sama dengan hasrat yang dimiliki Tuhan. Lalu, hasrat Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya? Di dalam Mazmur 67 ini, Mazmur ini yaitu Mazmur yang bersifat pribadi ya Bapak Ibu. Penyembahannya secara personal ditujukan kepada pribadi Allah, bukan hanya sekedar pada karya-karya dan perbuatan-perbuatannya, tetapi personal, tetapi pada pribadi Allah itu sendiri. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama pada Yahweh atau sebagai sebutan proper name-nya. Nah, pemazmur menuliskan kedalaman hati Tuhan di dalam ayat ini. Apa yang menjadi kedalaman hati Tuhan adalah untuk melihat segala suku bangsa diselamatkan. Kita perhatikan di ayat yang kedua, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Poin pertama yang mau kita perhatikan di sini adalah yang pertama, Tuhan memberkati umatnya supaya umatnya menyembah Tuhan. Nah, di ayat 2 tadi, kiranya Allah mengasihani kita. Istilah kata kita digunakan dalam ayat 2 ini menunjukkan suatu doa agar berkat Allah diberikan pada umatnya Israel. Berkat Tuhan berupa apa? Yaitu di sini dilihat belas kasihan, pengampunan dosa. Kemudian berkat rohani dan jasmani. Dikatakan mengasihani kita dan memberkati kita, menyinari kita dengan wajah-Nya. Nah, ayat 2 ini berkat iman. Ya, di sini mengandung berkat iman, disebut kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Ini sangat dinantikan oleh semua umat. Kita bandingkan dengan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Nah, wajah Tuhan bicara tentang kemuliaan Tuhan yang terus ada bagi umatnya. Ya, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kata wajah Tuhan di sini artinya bicara tentang kemuliaan Tuhan yang terus ada bagi umatnya. Tuhan memberkati umatnya supaya umatnya dapat menyembah Tuhan dan memancarkan kemuliaannya. Itu yang penting. Yang kedua, dari ayat yang ketiga sampai ke-6, tujuan Allah memberkati umatnya, kita lihat di ayat yang ketiga, supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Nah, ini kita perhatikan di ayat 3. Inilah tujuan Allah memberkati umatnya. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, tujuan Tuhan itu ada supaya orang lain mengenal Tuhan. Orang lain diselamatkan oleh Tuhan melalui berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada umatnya. Ayat 4-6. Doa pemazmur supaya berkat Tuhan mengalir kepada semua suku bangsa di bumi. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam pasalnya yang ke-67, Mazmur 67 ini, kata di bumi, bangsa-bangsa, suku bangsa, ujung bumi, itu dipakai sebanyak 10 kali. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan mau semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa menyembah Dia satu-satunya Allah yang kudus. Penyembahan ini terkait dengan apa? Kalau kita lihat ya, sebuah penyembahan itu terkait di dalam yang pertama
bersyukur padamu. Kita lihat di ayat yang keempat sama ayat yang keenam. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata bangsa-bangsa bersyukur, sebagai manifestasi dari sebuah penyembahan adalah bersyukur. Kemudian di ayat yang keenam juga, kiranya bangsa-bangsa bersyukur. Lalu yang kedua, manifestasi dari sebuah penyembahan itu apa? Bersukacita dan bersorak-sorai di ayat 5. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, sukacita dan sorak-sorai adalah poin kedua dari manifestasi yang terlihat dari sebuah penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberkati umatnya dan bangsa-bangsa sampai seluruh bumi datang menyembah Tuhan. Perhatikan di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bangsa Israel menyanyikan Mazmur 67 ini pada setiap hasil panen ladang mereka. Ya, kalau dilihat di sana, hasil panen ayat 7 berhubungan erat dengan pertobatan bangsa-bangsa. Apa hubungan panen dengan pertobatan bangsa-bangsa? Ya, kalau kita perhatikan ayat 7, tanah telah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Nah, tanah dalam kutipan di dalam Imamat 26 ayat 4 adalah merupakan ringkasan perjanjian Allah dengan Israel. Allah memperjelas bahwa berkatnya di tanah Israel tergantung pada ketaatan, kepatuhan Israel pada Tuhan dengan cara bersaksi kepada bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Nah, dengan kata lain, kalau bangsa Israel tidak bersaksi kepada bangsa-bangsa kafir sekitarnya, Tuhan akan menahan hujan. Itu bisa kita perhatikan di dalam Imamat 26 ayat 14 sampai 39. Dan kita lihat di sana ladang pun tidak akan ada hasil panennya. Lalu kesimpulannya apa yang bisa kita lihat? Pola yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya adalah kesinambungan berkat dan jadi berkat sehingga segala ujung bumi menyembah Tuhan. Ketika seseorang diselamatkan, mengalami keselamatan dari Tuhan, diampuni dosanya, lalu Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan memberkati dia. Kemudian dimampukan Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidupnya. Dan orang tersebut akan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan tertinggi dari Tuhan. Inilah isi hati Tuhan. Mazmur 67 ini Bapak Ibu banyak sekali mengutip kata bangsa-bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa. Dari sini kita belajar apa hasrat yang tertinggi, hati Tuhan yang paling dalam. Di dalam benak Tuhan, apa yang Dia rindukan adalah keselamatan bagi segala bangsa. Segala bangsa datang menyembah Dia, dan setiap anak-anaknya, umat yang telah percaya kepada Dia, yang diberkati oleh keselamatan dari Dia, datang untuk bersaksi, menceritakan keselamatan bagi segala suku-suku bangsa. Dengan demikian, kita dapat merenungkan kembali segenap pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya, apakah sudah mencapai sasaran sesuai dengan hasrat dan hati Tuhan? Apakah motivasi tertinggi saya ketika saya melayani, bekerja di kantor, belajar, kuliah? Adakah segala bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan itu yang menjadi hasrat dan tujuan saya di dalam kehidupan saya? Itulah penyembahan saya, kerinduan tertinggi saya. Berkat adalah sarana untuk mencapai sasaran agar segala bangsa menyembah Tuhan.
Bapak Ibu, penyembahan tertinggi seorang penyembah Tuhan adalah mengerti apa yang menjadi hasrat Tuhan dalam hidupnya dan hidup di dalam hasrat Tuhan tersebut, sepenuhnya memenuhi hidupnya, segenap perasaan, pikiran, dan tindakannya, mencapai sasaran untuk menggenapi kerinduan hati Tuhan. Segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa datang menyembah Tuhan, baik di saat bekerja, di saat melayani, di saat belajar, di saat kuliah, di saat berumah tangga. Sasaran hidup, tujuan hidup adalah memenuhi kerinduan hati Tuhan, yaitu segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa datang menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Amin.